Pemirsa, Indonesia sukses meraih medali pertama di Olimpiade Tokyo 2020. Raihan pembuka ini lahir dari cabang olahraga angkat besi pada Sabtu siang tadi. Adalah Windy Cantika Aisyah menjadi atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih medali di Olimpiade Tokyo 2020. Windy yang kini berusia 19 tahun merupakan atlet angkat besi putri Indonesia. Turun di kelas 49 kg putri, Windy berhak mendapatkan medali perunggu setelah menempati peringkat ketiga dengan total angkatan 194 kg. Sementara medali emas diraih dari Cina atas nama Hoi Zihui, sedangkan medali perak diraih atlet India Saikom Mirabai Chanu. Sementara itu medali emas pertama di ajang Olimpiade Tokyo 2020 diraih atlet menembak putri asal Cina, Yang Xiang. Yang Xiang merebut medali emas di nomor 10 meter air rifle yang juga mencetak rekor Olimpiade dengan skor 251,8. Medali perak diraih Anastasia Galasina dan perunggu direbut atlet Swiss Nina Christen. Apa informasi terbaru dari ajang Olimpiade Tokyo 2020? Sudah ada rekan kami, Bagus Priambodo, langsung dari Tokyo, Jepang. Bagus, sungguh luar biasa. Hari ini ada kejutan apa, Bagus, yang ditorehkan oleh Indonesia? Ya, hari ini hari yang menyenangkan bagi kontingen Indonesia. Di pagi hari sebenarnya ada kabar yang cukup menarik ketika tim panahan Indonesia, tim bergu campuran berhasil mengalahkan Amerika Serikat, tapi kemudian langkah mereka terhenti oleh Turki. Pasukan bulu tangkis kita juga berhasil memenangkan laga-laga mereka karena ini adalah nomor tunggal atau nomor persorangan dan masih memasuki babak penyisihan, dan para atlet Indonesia seperti Grecia Polii, Jojo itu berhasil mengalahkan lawan mereka di laga pertama. Tapi tentu saja kabar yang paling menyenangkan adalah ketika di siang hari kontingen Indonesia resmi mendapatkan medali perdana, medali perdana di Olimpiade Tokyo 2020 oleh atlet yang baru pertama kali tampil di Olimpiade, Windy Cantika Aisyah. Ini luar biasa sekali. Dengan catatan angkatan mencapai 194 kg, Aisyah begitu dipanggilnya di sini berhasil meraih medali pertamanya, bukan cuma hanya untuk dirinya tapi juga untuk Indonesia. Andrew. Luar biasa, Bagus, sungguh pengalaman yang baru pertama tapi sudah menyumbangkan perunggu untuk Indonesia. Kalau untuk cabang olahraga bulu tangkis, bahkan hari ini kami lihat dari laga pertama semuanya unggul ya, Bagus ya? Ya, betul sekali. Bulu tangkis, tim bulu tangkis kita berhasil memasuki atau melewati laga pertama dengan cukup baik. Memang malam hari ini masih ada The Daddies ya, ganda putra senior kita, Ahsan Hendra, yang masih akan memasuki atau menjalani laga pertamanya begitu. Karena dalam sistem yang berlaku di Olimpiade, masing-masing berada dalam satu grup dan mereka harus bermain 2 kali sebelum melaju ke babak fase gugur. Tapi kalau kita bisa kembali ke Windy tadi, Andro, ini luar biasa sekali karena kalau kita perhatikan dia baru berusia 19 tahun, masih remaja. Saya nggak tahu bagaimana Andro di usia 19 tahun ya. Saya sih 19 tahun masih bingung bagaimana mau kuliah gitu kan. Tapi dia sudah berada di Olimpiade begitu kan. Dan 3 tahun lalu dia bahkan tidak menyangka kalau dia akan bisa tampil di Olimpiade, karena kita tahu dia tahun lalu 2019 dia tercatat sebagai juara dunia di kejuaraan dunia junior ya. Dia menjadi seorang jawara dunia ini. Dan kemudian dia tampil di Olimpiade untuk pertama kalinya. Ini pertama kalinya yang dia lakukan. Jadi kalau tadi saya lihat di screen itu diperlihatkan bahwa statusnya Aisyah ini atau si Windy ini adalah lifter junior dibandingkan lawan-lawannya. Sang juara ataupun peraih perak adalah atlet senior yang sudah menjadi unggulan di kelas 49 kg. Tapi Windy masih berusia 19 tahun, berhasil mengalahkan lawan-lawannya, mendobrak kekuatan-kekuatan lama. Begitu, Andrew. Bagus kalau Anda melihatnya langsung dari dekat potensi cabang olahraga Indonesia yang memang berpeluang untuk menorehkan perunggu, kita berharap emas dalam waktu dekat, dan juga perak dari cabang olahraga mana saja, Bagus? Ya, bulu tangkis masih menjadi idola masyarakat Indonesia karena memang sudah pernah membuktikan, pernah meraih medali emas ya.
sejak era Susi Susanti dan juga Alan di tahun 92. Dan kemudian kalau kita melihat untuk kali ini ada beberapa cabang yang juga punya potensi besar untuk membuat kejutan dan mungkin saja sangat diharapkan bisa meraih emas, di antara di angkat besi. Besok Eko Yuli akan tampil di kelas 61 kg. Kita tahu Eko Yuli pada 4 tahun yang lalu meraih medali perak, salah satu atlet yang berpotensi dan juga berambisi, mimpinya dia waktu saya sempat ngobrol dengan dia untuk bisa meraih medali emas di sini. Dan besok adalah apakah dia bisa mewujudkan mimpinya. Angkat besi dan bulu tangkis adalah dua cabang yang difavoritkan bisa membawa pulang medali. Selain itu juga ada beberapa cabang lain yang kita harapkan bisa membuat kejutan, seperti atletik. Kita tahu bahwa Zohri di usia atau di kelompok usia bermain sangat cemerlang di sprint 100 meter. Kemudian juga ada cabang-cabang yang lain yang rasanya panahan masih punya peluang dan beberapa individu, karena kita perhatikan kemarin Riau Agung pada saat sesi ranking dia berhasil menempati ranking 15 papan atas ya, sehingga kita berharap dia bisa melewati babak selanjutnya dengan lebih mudah. Dan kalau kita perhatikan potensi dari panahan juga cukup bagus, karena tadi saja mereka bisa melewati Amerika Serikat di babak perdepan final, kemudian tapi harus mengakui keunggulan Turki. Jadi cabang-cabang yang hadir di Olimpiade Tokyo punya potensi untuk membuat kejutan demi kejutan, Andrew. Luar biasa bagus. Anda melihat kondisi fisik, stamina para atlet Indonesia bagaimana di suasana pandemi saat ini? Ini luar biasa. Sebelum berangkat saya sempat berbincang dengan mereka, ya mereka mengakui bahwa memang mundurnya Olimpiade sedikit mengganggu program, di mana beberapa peak yang seharusnya mereka capai di tahun 2020 harus bergeser, apalagi karena pandemi ya. Jadi ada beberapa kondisi fisik yang harus disesuaikan. Bahkan ini menarik, tadi saya ngobrol dengan si Aisyah Windy, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang survivor. Dia seorang survivor, Andrew. Dia berhasil mengatasi pandemi ini dengan baik dan dia kembali berlatih dan mendapatkan medali. Ini sebuah kisah yang sampai saya itu merinding begitu saya tahu dia adalah seorang survivor. Maksudnya kita membayangkan bagaimana kita tahu tanah air sedang diliputi oleh pandemi yang luar biasa, tapi kita lihat hari ini seorang survivor, seorang putri terbaik bangsa melewati semua rintangan dengan baik dan bisa memberikan medali untuk Indonesia. Saya pikir ini sebuah cerita yang tidak bisa ditandingi dengan cerita apapun, Andrew. Bagus, situasi jelas berbeda. Bahkan Olimpiade Tokyo sekarang kan dalam status darurat COVID-19. Apakah Anda melihat di lapangan ada semacam mungkin inspeksi atau sidak secara rutin kepada seluruh atlet? Atau jangan-jangan sekarang sudah ada indikasi atlet yang mungkin kita tidak berharap dari Indonesia, dari luar yang dinyatakan terpapar atau bagaimana? Bagus, pantauan Anda di sana? Ya, sejauh ini sejak beberapa berita lalu ketika ada atlet dari Afrika Selatan sempat terpapar, demikian dengan atlet dari Amerika Serikat terpapar, kami belum mendapatkan kabar terbaru lagi bagaimana. Tapi memang prosedur untuk memasuki arena saja sudah sangat panjang. Para atlet diperiksa setiap harinya untuk dipantau bagaimana kondisi mereka. Bahkan awak media pun harus menjalani tes saliva di sini setiap harinya sebelum bertugas, gitu ya, untuk memastikan bahwa kami tetap steril. Kami dipantau oleh pemerintah Jepang kondisinya melalui aplikasi yang ada. Ya, kami bahwa pemerintah Jepang sangat ketat, penonton tidak boleh ada yang masuk, walaupun tadi saya lihat di sekitar stadion, masyarakat Jepang sudah beraktivitas terlihat normal saja gitu, tapi untuk akses ke stadion, ke venue pertandingan sangat dibatasi sekali. Tadi saya menyaksikan angkat besi sangat tenang, tidak ada riuh-riuh gitu ya, hanya atlet, official dan para kontingen saja yang bisa masuk. Dan kami seperti bersepakat bahwa kami tidak boleh rame-rame gitu. Jadi pada saat Windy memastikan medali perunggu itu, ya kami cuma bisa tersenyum saja gitu kan ya. Dan begitu sudah dipastikan pertandingan selesai, baru para ofisial bisa menumpahkan rasa bahagianya tuh. Bahkan Bagus tadi sempat bersuah foto juga ya sama Windy ya, Bagus ya? Iya. Iya. Betul sekali. Ya, ini kan satu momen ya. Saya pikir ini momen yang sangat langka sekali. Kita harus cari cara bagaimana upaya para atlet itu bisa dikenang oleh masyarakat Indonesia. Pada faktanya mereka sudah melakukan hal yang terbaik. Mereka sudah memberikan hal-hal yang ya saya tidak bisa membayangkan apa yang harus dilalui oleh mereka ketika menjalani latihan berat di masa pandemi. Ketidakpastian Olimpiade selama setahun terakhir ini pasti tidak mudah untuk dilalui oleh para atlet kita.
Terima kasih Bagus Andrew. Priambodo langsung dari Tokyo, Jepang. Kami sangat menunggu kabar-kabar yang bahagia dari para atlet asal Indonesia, Bagus. Terima kasih sudah bergabung di Ya. Petang.